Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainal Bahri, nomor absen 2. Saya Amanda Saputri, absen 5. Saya Boyo Brilian, nomor absen 9. Saya Disa Ratnaimah, nomor absen 12. Saya Ibu Sugiyarti, absen 18. Saya Reza Lina Gustiani, absen 26. Saya Sri Mariani, absen 27. Saya Zaskia Tri Anita Nur Intan, nomor absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tugas geografi keragaman budaya. Selamat menyaksikan. Indonesia. Begitulah sebutan negeriku, negeri tercinta ini, tempatku bersandar, tempatku berlindung, tempatku bersenda gurau. Bhinneka Tunggal Ika, bunyi semboyan negeriku, beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa, bersatu dalam satu wadah Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Begitulah makna semboyan negeriku. Perbedaan, kata yang selalu terdengar di telingaku. Akankah perbedaan menjadi halangan bagi kita? Kita yang ingin melangkah maju, kita yang ingin bersatu. Kemerdekaan, tujuan negeriku. Indonesia telah merdeka. Namun, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Indonesia bebas dari belenggu penjajah. Namun, belenggu dalam negeriku seakan tak pernah terselesaikan. Pertikaian muncul satu demi satu antar etnis dalam negeriku, memporak-porandakan negeriku kembali, terpecah belah oleh orang tak bertanggung jawab. Kini negeriku tengah menangis melihat perpecahan yang terjadi. Indonesia, mari tunjukkan rasa persatuanmu, tunjukkan rasa kebersamaanmu. Indonesia itu indah, indah akan keberagaman. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
Indonesia memiliki kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Adapun faktor-faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia sebagai berikut. Menurut posisi geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua di dunia, yakni benua Asia dan benua Australia. Posisi tersebut tentunya menguntungkan Indonesia sebab dapat terbentuknya lalu lintas perdagangan dunia. Tidak sekadar pada segi perdagangan saja, situasi tersebut juga dapat mempengaruhi kondisi iklim serta cuaca di Indonesia. Posisi silang antara benua Asia dan Australia membuat banyak bangsa asing menguasai Nusantara. Kekuasaan asing yang lama menyebabkan perbedaan kebudayaan pada beberapa daerah di Nusantara. Lingkungan ekologis terbentuk dari struktur tanah, iklim, dan topografi yang memberikan kontribusi bagi kondisi penduduk baik segi ekonomi, sosial maupun budaya. Indonesia yang merupakan negara kepulauan tentunya memiliki banyak pulau yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Dengan pulau yang begitu banyak, maka kebudayaan pun juga beragam. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kata budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Budaya berbentuk dari berbagai unsur-unsur yang saling terkait. Secara umum, budaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu budaya daerah dan budaya nasional. Budaya daerah atau yang dikenal dengan budaya lokal adalah suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut. Budaya nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Adapun sebaran keragaman budaya di Indonesia sebagai berikut. Rumah adat di Indonesia sangat beragam sesuai dengan keberagaman sukunya. Rumah-rumah tersebut sangat indah dan unik. Keunikan tersebut disebabkan oleh ciri-ciri khas kehidupan masyarakat suatu suku bangsa dan lingkungan alam daerahnya. Pakaian adat. Pakaian adat juga memiliki ciri khas dan nama tersendiri. Pakaian-pakaian adat memiliki model, warna, dan hiasan yang berbeda sehingga tampak indah. Pakaian adat dilengkapi dengan hiasan dan senjatanya akan digunakan pada waktu upacara-upacara adat. Upacara adat tersebut berupa upacara perkawinan, kelahiran, kematian, dan kegiatan ritual. Budaya Indonesia tak lepas dari aspek kesenian daerah. Kesenian adalah ekspresi manusia yang bisa dinikmati oleh mata dan telinga. Beberapa contoh kesenian yang ada di Indonesia sebagai berikut. 1. Tarian tradisional. 2. Lagu daerah. 3. Alat musik tradisional. 4. Seni pertunjukan. 5. Seni sastra. Bahasa daerah. Bahasa merupakan alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan atau bahasa isyarat, dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Keragaman religi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 29 ayat 2. Kemajemukan agama ini hendaknya dipelihara dan disyukuri dengan sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, baik terhadap orang yang beragama sama dengan diri kita maupun berbeda agama, baik terhadap kelompok minoritas maupun mayoritas. Agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Di Indonesia banyak terjadi asimilasi dan akulturasi kebudayaan. Hal ini terjadi karena keberagaman suku dan agama di Indonesia.